Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Ramadona dari manajemen B1. Di sini saya beserta teman saya akan mempresentasikan pertemuan ketiga tentang perencanaan sumber daya manusia. Aspek perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan proses untuk menetapkan tujuan apa yang akan diraih selama periode waktu ke depan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa alasan kenapa perencanaan itu perlu. Perencanaan membuahkan keberhasilan. Perencanaan membuat manajemen merasa bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sendiri, sehingga perencanaan membantu manajemen menunaikan pekerjaan secara lebih baik. Perencanaan mewajibkan manajemen menentukan tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif menyangkut perencanaan kepegawaian. Perencanaan program perencanaan kepegawaian merupakan komponen kunci dari perencanaan sumber daya manusia. Adalah penentuan tipe sumber daya manusia yang akan dibutuhkan organisasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam perencanaan kepegawaian juga membahas tentang jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan. Hal ini terkait dengan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Perencanaan program mengikuti penyusunan rencana kepegawaian. Perencanaan program mencakup pemilihan alat sumber daya manusia yang paling efektif dan terpusat pada kelebihan ataupun kekurangan sumber daya manusia. Perencanaan program meliputi pengkoordinasian beberapa program untuk memenuhi rencana kepegawaian dalam bidang personalia yang berbeda. Perencanaan program mencakup sistem berbagai macam karyawan dan aktivitas hubungan karyawan. Perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia karena beberapa alasan. 1. Perencanaan mengaitkan tindakan dan konsekuensinya. 2. Perencanaan mendayagunakan sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien. 3. Perencanaan mengkaitkan sumber daya manusia dengan organisasi. 4. Perencanaan membuat para karyawan lebih puas dan lebih berkembang. Manfaat yang bisa ditawarkan oleh aktivitas perencanaan sumber daya manusia antara lain memacu perilaku proaktif daripada reaktif, komunikasi eksplisit tujuan perusahaan, stimulasi pemikiran kritis, dan pemeriksaan asumsi yang berkesinambungan, identifikasi kesenjangan situasi sekarang dan visi masa depan, meningkatkan partisipasi manajer lini, identifikasi kendala dan peluang sumber daya manusia, menciptakan ikatan bersama. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayu Arvendita. Saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Lebih tepatnya, saya akan melanjutkan materi tersebut. Tantangan yang dihadapi manajemen pada saat ini yaitu menerapkan perencanaan sumber daya manusia antara lain. 1. Mempertahankan keunggulan kompetitif, mendukung keseluruhan strategi bisnis, menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah harian, menyusun strategi perencanaan SDM sesuai dengan karakteristik unik organisasi, mengatasi perubahan lingkungan, menuntut komitmen perusahaan, menjabarkan rencana strategi ke dalam tindakan. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi SDM atau Human Resource Information System adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, atau mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh organisasi tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Sistem informasi sumber daya manusia atau sering disebut dengan Human Resource Information System adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh organisasi tentang SDM, aktivitas SDM, dan karakteristik unit organisasi.
Sistem informasi SDM yang efektif sangat penting bagi pengambilan keputusan SDM yang sehat. Sistem SDM harus dirancang dan menyediakan informasi yang tepat waktu. Manajer harus mempunyai akses untuk memutakhirkan informasi atau up-to-date, akurat. Manajemen harus mampu bergantung pada akurasi informasi yang disediakan. Ringkas, manajemen dapat mengakses banyak informasi di setiap waktu. Relevan, manajemen bisa memilih informasi mana yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Lengkap, manajemen harus menghimpun informasi yang lengkap, tidak sepotong-potong. Komponen dasar sistem informasi SDM. Fungsi masukan. Memasukkan informasi personalia ke dalam informasi SDM. Fungsi ini mencakup prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data terkait dengan SDM perusahaan, informasi karyawan, kebijakan prosedur SDM, serta informasi yang berhubungan dengan personalia mesti diinput ke dalam sistem. Fungsi pemeliharaan data. Setelah data diinput ke dalam sistem informasi, fungsi pemeliharaan data akan memperbarui dan menambahkan data baru ke dalam basis yang sudah ada. Jika ada perubahan data, misal kenaikan gaji, informasi tersebut harus dimasukkan ke dalam sistem. Data lama akan disimpan sebagai draft atau data histori. Fungsi pengeluaran. Fungsi yang paling nyata dari sistem informasi SDM adalah fungsi keluaran yang dihasilkan untuk menghasilkan bernilai bagi perusahaan. Sistem informasi SDM harus mengelola keluaran, melakukan komputasi yang diperlukan, dan kemudian memformat data sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.